Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Tonight. Pemirsa, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya menjalani pemeriksaan terkait kasus prank laporan palsu KDRT. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven hadir memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Mereka diminta keterangan terkait kasus prank laporan palsu KDRT beberapa waktu lalu. Keduanya datang bersamaan meski penyidik menjadwalkan jam pemeriksaan berbeda. Baim dan Paula dilaporkan oleh dua kelompok masyarakat dengan pasal yang berbeda, yaitu laporan palsu dan Undang-Undang ITE. Bang, udah siap Bang? Bang. Siap. Jadi ancaman hukuman yang kita terapkan, ya, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 bulan. Kemudian yang Undang-Undang ITE ayat 36, kemudian 45, 12 tahun. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Status kasus KDRT disangkakan kepada artis Rizky Bilar kini naik ke tingkat penyidikan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk orang tua Lesti Kejora. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik, di antaranya luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi termasuk orang tua Lesti, sehingga menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sebelumnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya, kurang sehat. Jadi nggak datang ya Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Ya, tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti ya Bang ya? Iya. Sebelumnya Rizky Bilar dipolisikan istrinya Lesti Kejora atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ke informasi lainnya pemirsa, Partai Golkar pagi tadi gelar pertemuan dengan PDI Perjuangan yang berlangsung di Monumen Nasional, Jakarta Pusat dengan beragendakan jalan pagi bersama. Hal ini juga termasuk dalam safari politik untuk berkomunikasi dengan para ketum partai politik agar bersama-sama membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melanjutkan safari politik dengan menemui Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan Puan dengan Airlangga digelar sembari berolahraga bersama di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan konsolidasi lintas partai jelang pemilu 2024 walau masih cukup lama diperlukan untuk mempersatukan pikiran dan persepsi.
Menyatukan pikiran antar lintas partai ini dilakukan oleh Partai Golkar dan PDIP untuk membangun bangsa dan negara. Adapun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bertemu di Monas ini merupakan simbol sejarah Indonesia dan pembangunan negara yang berkelanjutan. Airlangga pun menambahkan kedepannya untuk pembangunan negara agar berkelanjutan tentunya diperlukan ruang kerjasama yang sangat luas dan terbuka lebar. Kehadiran kami berdua di sini tentu saja untuk berbicara, untuk menyamakan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bahwa sebagai partai yang kemudian partai nasionalis yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut dinamika dalam membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati bahwa kita harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Pertemuan ini menjadi khusus dan luar biasa karena tentunya bertemu di Monas yang merupakan simbol nasional sekaligus juga simbol pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Puan bahwa Indonesia ini berjalan terus. Sementara pemerintah tentu dengan adanya konstitusi masing-masing ada batasnya. Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama Anies dengan elit partai politik setelah resmi menjadi bakal calon presiden Partai Nasdem. Ratusan pendukung bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan Anies ke kantor DPP Partai Demokrat untuk silaturahmi politik, sekaligus membahas pembentukan koalisi dan kerjasama politik antara Anies dengan Partai Demokrat. Semangat begitu hangat sambutannya, insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan jalan bersama adalah keinginan yang bergerak dari seluruh arah. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Jakarta Timur meresmikan Kampung Gembira Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur. Hal ini disambut baik oleh warga yang telah kehilangan tempat tinggalnya dalam peristiwa kebakaran pada 5 bulan lalu. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung disambut meriah warga Kampung Gembira Gembrong Jatinegara yang kini kembali memiliki hunian pasca rumahnya terbakar pada 25 April lalu. Anies berkeliling untuk meninjau langsung 138 hunian yang dibangun selama 3 bulan. Permukiman tersebut direvitalisasi dengan mengusung konsep waterfront city, di mana Sungai Cipinang akan menjadi bagian dari halaman depan rumah. Selain itu, Anies juga meminta kepada masyarakat agar lingkungan Kampung Gembira Gembrong dijaga. Ini adalah contoh bagaimana sebuah kampung direvitalisasi dengan pendekatan ramah lingkungan, dengan konsep lingkungan yang sehat, di mana antar unit itu ada jarak, dan dibuat sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Ada sungai, menghadap sungai. Kemudian zero runoff, tidak ada aliran yang keluar. Kemudian setiap rumah itu dibuat dengan suasana gembira. Sebelumnya pada 24 April 2022 lalu, kebakaran melanda Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Setidaknya ada 400 bangunan yang hangus terbakar dalam kejadian tersebut.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditetapkan dalam rapat tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat siang. Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Heru Budi Hartono terpilih setelah Presiden Jokowi mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak. Selain Heru Budi, sebelumnya ada 2 calon lain yang diajukan, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Maruloh Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Gubernur DKI Jakarta menyambut baik terpilihnya pejabat baru yang akan menggantikannya dalam waktu dekat. Selamat kepada Pak Jokowi yang mendapatkan amanat untuk menjadi PJ di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik. Dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Masa jabatan Anies Baswedan memimpin Jakarta akan berakhir 16 Oktober 2022. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui Emergency Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Ya, sejumlah informasi dari luar negeri termasuk tentang penembakan di Thailand akan hadir usai jeda berikut ini.